Balik lagi sama Bidang Jarak. Kali ini aku mau bahas apa? Oke, hari ini aku mau bahas mengenai DBL setelah proses SC. If you are about to have C-section, this for you. Aku yakin banget jika banyak ibu yang belajar ya mengenai persiapan sebelum persalinan dan diajari dengan tepat oleh provider yang tepat apa yang harus dilakukan setelah operasi sesar, there will be a lot fewer issues. C-section are not the keys of death for your breastfeeding journey or milk supply, despite what some people say. Tapi hal ini dapat meningkatkan resiko keterlambatan dan kesulitan pasokan. Pasokan apa? Pasokan ASI pastinya. Oke? Which just means apa yang Bunda lakukan di awal itu sangat berpengaruh dan penting sekali. Aku perjelas sekali lagi. Persalinan sesar itu benar-benar dapat mempengaruhi bagaimana proses menyusui dimulai. Gitu. It's not just about the birth. Bukan hanya soal operasi sesar, tetapi juga tentang bagaimana tubuh Bunda itu didukung dalam 24 sampai 72 jam pertama. Gitu. Nih, aku mau sharing ya. Ada sedikit ibu yang menjalani proses SC dan kolostrumnya itu keluar di sekitaran kurang dari 24 jam after sesar ya. Kalau langsung flag. Ini karena sang ibu tahu yang harus difokuskan utama, dan mereka itu juga tahu pasti akan berpengaruh dan membantu. Gitu. This is something I teach all my clients ya, terutama my prenatal clients, even if they are not planning a C-section. Karena persalinan itu bisa jadi berjalan tidak sesuai harapan, jadi harus mempersiapkan segala kemungkinan. Jika Bunda menjalani proses SC, apa yang perlu difokuskan, Bubit? Yang perlu difokuskan adalah yang pertama, skin to skin, segera dan sering, kalau bisa IMD jika memungkinkan ya, tapi oke. Lalu yang kedua apa, Bubit? Yang kedua adalah Bunda boleh schedule atau on demand feeding, tergantung kondisi bayi dan pastikan posisi Bunda juga nyaman. Itu. Lalu yang ketiga apa? Lactation message, dan dibantu juga dengan hand expression after feeds. Oke. Nah, yang keempat apa? Selanjutnya frekuensi bayi pipis. Nah, aku mau sedikit bahas ya mengenai penurunan berat badan bayi after sesar. Itu normal, oke? Gitu ya. Penurunannya itu bisa sampai berapa, Bubit? 10%. Hal ini karena cairan yang diberikan selama ibu hamil saat masuk RS ya, atau untuk persiapan SC. Nah, jadi cairan itu sebenarnya yang turun gitu dari bayi, sehingga kelihatannya berat badan bayi itu turun gitu ya. I've worked with so many families who were doing everything right, but beberapa provider terlalu terburu-buru dalam mendorong klien memberikan support lebih awal. Sebenarnya mereka sudah mengikuti proses dengan benar dan cukup baik gitu. Bahkan ketika semua hasil pemeriksaannya itu baik-baik saja dan itu tetap dikasih support. And that's set off a whole house of issues. Nah, mungkin untuk ibu yang SC awalnya akan terasa lebih lambat proses keluar ASI-nya, dan itu bisa di beberapa ibu mengganggu kepercayaan diri gitu ya. Tapi lebih lambat itu bukan berarti ada yang salah. Tubuhmu itu masih mampu memproduksi ASI dengan cukup dan sehat. Jadi harus berusaha dan dipersiapkan dengan sangat matang. Termasuk mempersiapkan pendamping persalinan itu juga penting. Jika Bunda masih merasa khawatir dan ragu, lakukan konsultasi ya. Oke, sekian dari aku. Bye.